gue Zahra Dan gue Aura. Di sini tempat anak-anak kreatif atau ada yang pengen kreatif nih tapi suka kok ngerasa ide gue buntu mulu sih. Tenang Ra, lo nggak sendiri. Di sini kita bakal ngebahas hal-hal yang menghambat kreativitas dan juga kita bakal ngebahas mind mapping. Yoi, makanya buat lo yang ngerasa stuck, ngerasa otaknya buffering di situ-situ aja, jangan kemana-mana, dengan sampai habis ya. Dan gak lupa, kita punya 3 teman kita, yaitu ada Akram, Aldea, dan Echa. Silakan masuk. Silakan. Halo, guys. Yo. Di sini kita bakal ngebahas dari A sampai Z loh, no skip ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke topik pertama. Di sini gue mau nanya sih, sebenarnya apa sih faktor utama yang ngerasa kreativitas seseorang itu nge-stuck? Menurut lo apa kan? Kalau menurut gue ya, yang ngebuat orang-orang itu nge-stuck di saat mereka ingin memunculkan kreativitasnya itu sebenarnya pertama rasa takut. Kenapa gue bilang rasa takut? Ya. Rasa takut tuh banyak macam hal. Pertama, mereka takut dikritik. Terus mereka takut gagal. Terus juga bisa juga mereka takut kalau karya dia yang dia bikin itu lebih bagus dari karya orang lain. Ya. Padahal kalau misalkan dia tuh gagal atau dia tuh nggak sebagus orang lain lah, bukan berarti karya dia tuh jelek, dan itu tuh nggak menutup kemungkinan dia buat menuju hal yang bagus gitu, lebih baiknya. Itu gue banget nggak sih, kadang kayak kita tuh takut gitu ngupload hasil karya kita sendiri gitu. Itu normal lah. Kenapa gue bisa bilang normal? Karena manusia punya titik takut. Manusia punya titik takutnya masing-masing. Manusia punya kecemasan lah. Tapi salahnya kalau misalkan lu tetap gitu-gitu aja, lu nge-stuck, lu nggak bakal berkembang. Lu nggak bakal bisa menjadi lebih gitu dari orang. Banyak lah orang di luar sana yang lebih gitu, tapi kalau lu tetap takut, lu nggak bakal bisa kayak mereka. Kalau menurut lu, Ca, apa faktornya? Kalau menurut gue sih kayak ngebandingin hasil karya kita sama hasil karya orang lain. Ya. Terus kayak melihat karya orang lain kayak ih kok lebih bagus punya dia ya Minder gitu ya, minder. Iya, kayak itu nggak banget sih kalau menurut gue, kayak Jadi menghambat. insecure. Iya, menghambat. Minder. Gue setuju sama Eca. Kenapa gue setuju? Gue gimana ya? Mungkin sampai sekarang gue juga masih suka minder sama orang lain. Gue masih suka minder sama orang yang misalnya punya karya ya, yang besar lah gitu aja. Kayak banyak lah seniman atau musisi di luar sana yang punya karyanya bisa meledak gitu. Gue selalu minder kalau kayak anjir, kalau gue misalnya gue bikin kayak gini, Bisa gua nggak ya? Iya, gue bisa gak ya? Gue selalu minder. Sebagus kayak itu nggak ya? gitu. Iya, benar-benar. Nah makanya itu guys, kita harus bisa fokus sama progres diri kita sendiri, baru progres orang lain. Tuh. Nih, menurut maksud gue ya, kalau soal beban pikiran nih, itu ngaruh nggak sih ke penghalang kita buat dalam kreativitas kita sendiri, Kram? Kalau soal beban pikiran ya, Ra, gue pribadi jujur ngaruh banget. Kayak contoh, gue lagi bad mood atau enggak, ya gue lagi ada pikiran lah, entah itu problem pribadi gue atau emang gue di kampus lagi banyak tugas yang berat lah gitu, istilahnya tugas besar. Itu tuh jadi masalah penghambat bagi gue. Gimana ya, masalah penghambat tuh jadinya efeknya ke ide-ide jadi nggak keluar. Menghambat. Iya, makanya gue tuh penting banget harus punya space time sih kalau gue. Tapi apa sih yang bikin pikiran tuh fresh biar ide-ide lu tuh keluar? Kalau soal itu kan tadi gue bilang gue butuh space time ya. Ya. Mungkin Nongkrong. selain dari
gue butuh space time buat sendiri, mungkin gue bakal nongkrong karena di luar sana tuh banyak banget ide-ide yang nggak ada di kepala lu, banyak banget kelakuan orang atau karya-karya orang yang ada nih yang bikin gini tapi lu nggak tahu, entah itu emang nggak muncul di sosial media, di anonim atau gimana. Itu sih kalau gue, atau gue ketemu sama orang-orang yang mungkin bisa gue kulik gitu. Kalau gue gitu sih. Menurut lo nih ya, kira-kira lingkungan sekitar kita tuh ngaruh juga nggak sih ke kreativitas kita? Kalau menurut gue sih lingkungan sekitar tuh ngaruh, apalagi kayak lingkungan negatif tuh kayak bisa matiin semangat kita gitu loh. Makanya kita tuh butuhnya tuh lingkungan yang positif, yang Cari bisa teman. ya kayak komunitas yang positif biar bisa ngedorong kita biar nggak menghambat. Kayak misalnya kayak kalau lingkungan negatif tuh kayak ya lah lu mah udahlah kayak gitu doang, kayak Gitu-gitu dibanding-bandingin malah sama orang lain, bukannya Gitu-gitu semangatin kita malah kayak matiin semangat kita. Gue setuju sih, kadang menurut gue juga ya apa sih, kritik juga kayak ngebangun diri gue tuh kayak buat lebih positif lagi sih ke depannya. Terus juga kayak apa ya, kayak semangat banget buat nguliknya lagi gitu. Oke guys, gue pengen nanya, menurut kalian mind mapping itu bisa buat kreativitas kalian berkembang gak sih? Gue sih setuju ya, karena menurut gue tuh mind map itu tuh kayak ngebikin gue tuh jadi free gitu, bebas. Kayak gue mau punya ide-ide apa, jadi gue tuh dulu kayak pernah gitu, ide gue tuh kayak berantakan banget, gak struktur. Jadi setelah gue belajar mind map ini, gue lebih kayak ngerasa wah ide-ide gue sekarang jadi lebih terstruktur, terus juga gampang diingat, mudah dimengerti, dan lebih fleksibel aja. Nah, Berantakan lah ya. Iya, nah betul. sekarang kan udah ganti topik nih, kita nggak bahas soal mind mapping. Sebenarnya gue masih bingung sih mind mapping itu apa. Kalau menurut Akram boleh dijelasin nggak sih mind mapping itu apa? Mind mapping itu ya, mind mapping itu tuh teknik sebenarnya. Dia tuh teknik agar ide-ide lu tuh terorganisir. Iya. Jadi intinya tuh catat ide-ide utama lah, ide-ide inti-intinya dari ide yang lu keluarin tuh apa. Di situ dicatat. Yang mau dilakuin ya. Iya, Iya, benar. Terus kebetulan nih lu nanya ya kan tentang mind mapping. Di sini gue bawa contoh. Kasih tau, Cak. Ini bos. Nah, jadi ya teman-teman nih yang nggak tahu kalau mind mapping itu apa. Orang Nih guys, tinggi bos. Mind mind tuh- mapping. Nih boleh nih. Nih ya. Mind mapping tuh kayak gini. Jadi tuh Ini biar ide-ide kita terstruktur. Nah. Dan mudah diingat pastinya guys. pasti itu bakal jadi hal yang bikin lu gampang untuk munculin ide. Ini lu banget. Ini gue banget. Wah, ternyata mind map berguna banget ya buat ngeorganisir ide kita. Bener Ra. Jadi mind map itu kayak sebagai alat bantu untuk mengeluarkan ide-ide secara terstruktur gitu dan mudah dipahami banyak orang. Oke, Cak, boleh kasih tau gak sih langkah-langkah dasar buat mind mapping itu apa? Kalau menurut gue langkah-langkah dasar membuat mind mapping itu pastinya kita punya ide lah ya. Kalau nggak punya ide, apa gitu yang mau Iya. kita tulis? Kayak misalkan nanti lu Kosong. 2 atau 3 hari atau seminggu ke depan lu mau ngelakuin sesuatu biar lebih struktur dan gak berantakan, biar kayak takutnya pas hari hanya buyar. Lu tuh bisa bikin mind mapping kayak lu cari ide-ide lu tulis, misalkan lu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, semuanya lu tulis, terus kayak lu gambar-gambar lah biar lebih kreativitas gitu ya gitulah. Oh, jadi kreativitas itu gitu ya, bisa ngeorganisir biar terorganisir lagi ide kita pakai mind Betul. map, ya nggak Iya, sih? biar nggak berantakan nantinya lah ya Itu berguna banget. tentunya. Kalau manfaatnya apa sih, Le, kira-kira? Nah, gue udah catat nih manfaatnya, Wit Oke, ya. kasih tau, Le. Jadi manfaat yang udah gue rinciin itu kayak meningkatkan daya ingat guys. Jadi kayak ngebantu otak kita tuh menyimpan informasi dan kayak mendorong kreativitas karena kita itu ingin mengeksplorasi ide gitu. Dan jadi kayak mind map juga ngebantu untuk mengorganisir informasi secara lebih efisien, sistematis, yang tentu saja berguna saat kita harus membuat presentasi atau merencanakan proyek gitu guys. Oke guys, itu dia pembahasan kita di podcast kali ini. Karena hari ini kita bahasnya tentang hal yang menjadi penghambat kreativitas, dan kita bahas mind mapping. Kadang secara nggak sadar kita sendiri yang jadi penghambat kreativitas, entah karena takut gagal, overthinking, atau ada di zona nyaman.
Tapi kabar baiknya semua itu ada solusinya. Karena kalau kita ada kemauan. Di sini mau Ulang. Dan jangan lupa mind mapping itu berguna banget guys. Kasih kata-katanya Bang Irul. Makasih banyak ya buat Akram, Eca, Ale sudah berbagi ilmu Sama-sama, dan guys. pengalaman. Semoga teman-teman pendengar semua bisa terinspirasi untuk mencoba mind mapping di aktivitas sehari-hari, baik bekerja, belajar maupun hobi kita ya. Gue sebenarnya juga makasih bertiga, gue mau ngajarin 3 orang ini. Makasih karena udah diundang lah di sini. Senang banget sih Di kita ya. podcast ini, ya. Bahagia banget. Emang iya. Iya. Kita sebenarnya tertekan ya. Bahagia. Yuk kita bahagia. Udah. Laper bendaso. Santai, kita bukan bahasa. Nah, kayak kita bisa sharing lah di sini sama teman-teman di rumah ya kan. Kita bisa berbagi tadi dari cara keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Iya. Ya, keluar dari betul. zona nyaman, terus cara kita membuka pikiran, cara mengeluarkan ide-ide, terus juga mind mapping itu apa sih? Kan banyak juga yang nggak tahu. Ya, masih berantakan lah ya sama pikirannya. Semoga terinspirasi oleh kita-kita. Bener, semoga. Oke guys, jangan lupa terus explore, belajar, dan jangan takut untuk berkreasi. Keep mapping your mind and creative. Bye bye.